Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Rizky. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen. Jadi, sistem pengendalian manajemen ini merupakan mekanisme yang diterapkan oleh PT Garuda untuk memastikan aktivitas telah ditetapkan dalam operasional strategi perusahaan berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, SPM berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perusahaan tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas terkait profil sejarah singkat PT Garuda Indonesia Tbk. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Garuda adalah nama burung mitos dalam legenda pewayangan. Garuda Indonesia berkantor pusat di Cengkareng, Jakarta. Selain berpusat di Jakarta, Garuda Indonesia juga memiliki kantor perwakilan yang tersebar di hampir seluruh kota di Indonesia dan juga kota-kota di luar negeri. Pada tanggal 26 Januari 1949, pesawat Dakota RI-001 Seoul-Lawah diterbangkan dari Kalkuta menuju Rangon untuk melaksanakan misi niaganya yang pertama kali. Itulah perusahaan pembawa bendera negara Republik Indonesia pertama yang mengudara di angkasa jagat raya. Peristiwa tersebut telah dijadikan sebagai hari lahir Garuda Indonesia yang baru dapat beroperasi pada tanggal 1 Maret 1950 dengan sejumlah pesawat yang diterima pemerintah Republik Indonesia dari perusahaan penerbangan KLM. Selanjutnya yaitu ada tata nilai PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa transportasi udara dan jasa-jasa lain yang terkait sebagai BUMN. Garuda juga mempunyai tanggung jawab lain, yaitu sebagai agen pembangunan dengan tujuan membantu Indonesia untuk tinggal landas dan sebagai wakil atau duta rakyat Indonesia dimanapun Garuda. Lalu, struktur organisasi PT Garuda Indonesia. Struktur organisasi merupakan elemen penting untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Penganggaran dan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk atau terbuka. Perseroan terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan atau Persero PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Persero Tbk atau yang disingkat PT Garuda Indonesia Tbk. Yang selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut dengan perseroan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan. Penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan top down dan bottom up. Pimpinan perusahaan terlebih dahulu menetapkan kebijakan yang memuat target operasional perusahaan periode yang akan datang sebagai dasar manajer untuk menyusun anggaran. Berdasarkan target operasional tersebut, para manajer yang dibantu oleh para bawahannya mengajukan usulan anggaran yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas operasional. Anggaran yang telah ada dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan yang mungkin berubah. Biaya terkendali dan tidak terkendali. Manajer memiliki wewenang sehingga dapat mengendalikan sesuatu yang berada di bawah kewenangannya. Oleh sebab itu, ada atau tidaknya wewenang manajer dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap suatu biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama itu biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat
pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu. Suatu biaya tidak akan dapat dipengaruhi secara penuh oleh seorang manajer, sedangkan biaya terkendali hanya dapat dipengaruhi secara signifikan dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer tertentu. Sedangkan biaya tidak terkendali merupakan biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh 158 seorang manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kesimpulan, Garuda Indonesia sebagai maskapai unggulan Indonesia memiliki strategi yang cukup matang dalam menghadapi kompetisi pasar penerbangan yang sangat ketat. Walaupun pada awal milenial tahun 2000, perusahaan sempat berada dalam kondisi yang tidak baik atau dilarang terbang ke Eropa terkait aspek keselamatan. Namun, Garuda Indonesia berhasil bangkit kembali. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan manajemen yang meliputi seluruh aspek perusahaan, mulai dari human capital, teknologi, hingga ke budaya organisasi. Dari tipe strategi yang Garuda terapkan, Garuda lebih menekankan pada strategi insentif dan diversifikasi. Pada periode 2015, Garuda Indonesia mengangkut 1,87 juta penumpang, tumbuh sebesar 15,1% dibandingkan periode pada tahun 2014. Sebanyak 1,63 juta penumpang seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang dan kapasitas produksi pada Januari 2015. Perusahaan berhasil membukukan pendapatan sebesar 269,8 juta US dollar. Tumbuh sebesar 19,3% dibandingkan periode Januari 2014 sebesar 226,1 juta US dollar. Pada bulan Januari 2015, berbagai pencapaian Garuda Indonesia pada 10 tahun terakhir tersebut menjadi modal utama perusahaan untuk dapat bersaing di level internasional, khususnya di tengah kondisi ekonomi global yang semakin cepat berubah, iklim industri yang semakin kompetitif, dan siklus bisnis yang semakin pendek. Program Quick Wins dilaksanakan melalui 3 strategi utama, yaitu peningkatan atau revenue generator, di mana seluruh potensi yang dapat meningkatkan revenue perusahaan dimaksimalkan, antara lain restrukturi, di mana Garuda Indonesia melakukan penataan dan restrukturisasi biaya sehingga dapat dicapai efisiensi yang tinggi tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. Melalui program atau langkah-langkah efisiensi tersebut, perseroan dapat mencapai penghematan sekitar 146,94 juta US dollar dan efisiensi dari penurunan harga minyak dunia sebesar 172,25 juta US dollar. Yang ketiga, kegiatan reprofiling khususnya terhadap semua fasilitas pembiayaan komersial melalui langkah dan strategi memperpanjang jatuh tempo, fasilitas kredit, relaksasi beberapa term serta meningkatkan positif cash flow perusahaan.